Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi ini mengajarkan kepada Syekh Nurdin di Tekarang, tinggalnya di Tekarang. Kemudian Syekh Nurdin ini belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas di Makkah kurang lebih 11 tahun lamanya. Setelah itu pulang, maka dia mengajarkan kembali ke Sambas, yaitu di Tekarang, dan dia mengajarkan kepada Labaikaran di Mak Rampai. Kemudian Labaikaran mengajarkan pula kepada Haji Harun di Mak Rampai. Kemudian Haji Harun mengajarkan kepada Syekh Abdul Rahman di Cipala Sambas. Kemudian Syekh Abdul Rahman mengajarkan kepada saya. Jadi yang diajarkan oleh guru saya, guru kita semua, adalah La ilaha illallah yang mesti dipalukan ke tiap 7 latifah atau 7 lafaz tersebut dengan kalimat La ilaha illallah. Bagaimana caranya? Yang pertama yang harus kita bersihkan adalah latifah. Latifatul qalbi. Latifatul qalbi ini terletak di 2 jari susu di bawah susu kiri. 2 jari di bawah susu kiri. Kemudian bagaimana cara zikir la ilaha illallah yang diajarkan oleh guru kita? Berarti kita mulai zikir tersebut dengan kalimat la. La ini dipusat, kemudian kita tarik la antara alis kanan dan kiri, itu latifatun natiqah namanya. Kemudian kita berputar, kepala kita putar ke sebelah kanan, ilaha, sebelah kanan, ilah, di tengah-tengah dada, Allah, 2 jari di bawah susu kiri. Jadi kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah 165 kali setelah sholat 5 waktu. Apabila kita rutin melaksanakannya, maka insya Allah Allah akan menyingkirkan sifat-sifat negatif yang ada pada latifatul qalbi. Apa sifat negatif yang ada pada latifatul qalbi tersebut? Yaitu sifat keingkaran kita kepada Allah. Yang kedua adalah sifat kemusyrikan kita kepada Allah, sifat ketakhayulan. Apabila itu tidak dibersihkan, maka selama hidup kita berpeluang untuk melakukan keingkaran. Jadi orang yang selalu berbuat musyrik, orang yang ingkar kepada Tuhannya, sebenarnya yang kotor adalah latifatul qalbi. Apabila dia tidak dibersihkan, maka selama-lamanya tidak akan bersih. Apa bedanya dengan kita bertobat? Kalau kita bertobat setelah melakukan dosa yang kita lakukan, lalu kita bertobat, maka tobat dosa yang kita lakukan itu akan dihapuskan oleh Allah. Tetapi hati kita tetap masih kotor dan dia berpeluang untuk masih tetap melakukan sampai kita meninggal dunia. Karena ini belum dibersihkan. Jadi perlu dibersihkan dengan kalimat la ilaha illallah. Menurut Thariqah Qadriyah wa Naqsyabandiyah Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Kemudian tidak hanya zikir la ilaha illallah, tapi perlu dibersihkan pula dengan zikir ismuzat yang biasa itu disebut dengan zikir Naqsyabandi atau disebut dengan Thariqah Naqsyabandiyah. Jadi zikirnya dengan Allah,
Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Jadi dipadukan di latifatul qalbi. Insya Allah dengan demikian maka akan bersih hati, sehingga Allah singkirkan sifat yang negatif dan Allah munculkan sifat-sifat yang positif, yang akhirnya kita bertambah keimanan, keislaman, ketauhidan kita, dan ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang mesti harus kita bersihkan yaitu latifatul ruh. Latifatul ruh ini terletak 2 jari di bawah susu kanan. 2 jari di bawah susu kanan. Jadi bagaimana cara zikirnya? Maka zikirnya agak terbalik, membaca la ilaha illallahnya dibandingkan dengan yang pertama. Kalau zikirnya adalah mulai kita dari pusat yaitu la, kemudian kita tarik la, kemudian kita tolehkan ke sebelah kanan ilaha, kemudian illa, tengah-tengah dada Allah, 2 jari di bawah susu kanan. Inilah yang biasa disebut dengan zikir qadiri atau thariqah, zikir thariqah qadiriyah yang diajarkan oleh Ahmad Khatib As-Samasi. Jadi apabila zikir la ilaha illallah kita padukan ke latifatul ruh, maka nanti Allah akan menyingkirkan sifat-sifat yang negatif. Di antara sifat yang negatif adalah itu banyak makan, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan, kemudian tamak dan melakukan peluang untuk melakukan perbuatan-perbuatan zina. Jadi apabila kita padukan kalimat la ilaha illallah pada latifatul ruh, maka insya Allah akan menyingkirkan dan mengganti dengan sifat sederhana. Kemudian yang tamak menjadi tidak tamak, yang suka melakukan perzinahan jadi tertahan untuk melakukan hal yang negatif tersebut. Kemudian tidak hanya dengan zikir la ilaha illallah, tapi dipadukan juga dengan zikir Allah, 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 Allah. Itu kita sebut dengan zikir Naqsabandi. Itulah. Kemudian kita teruskan dengan latifah ketiga, keempat. Ketiga itu adalah latifatus sirri. Kita padukan kalimat la ilaha illallah di situ. Kemudian yang keempat, latifatul khafi. Kita padukan kalimat la ilaha illallah dan kalimat Allah di situ. Kemudian yang kelima, latifatul akhfa. Kita padukan kalimat la ilaha illallah dan Allah, Allah. Kemudian yang keenam, latifatul natiqah, antara alis kanan dan kiri. Maka kita padukan kalimat la ilaha illallah dan Allah, Allah. Kemudian yang ketujuh adalah kul jasad yang berada di seluruh tubuh. Kita padukan kalimat la ilaha illallah dan Allah, Allah. Jadi apabila telah kita padukan dengan kalimat la ilaha illallah, mudah-mudahan Allah akan menyingkirkan sifat-sifat negatif yang ada pada 7 pintu tersebut, yang berpeluang untuk melakukan dosa, terutama dosa batin. Dan mudah-mudahan Allah menyingkirkan yang demikian, kemudian memasukkan sifat-sifat yang positif kepada kita semua.